Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari eh Hasanuddin Mas Hudi. Tolong bahas kegunaan dari BCH atau Bitcoin Cash. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Bitcoin Cash ini adalah salah satu koin yang memang tercipta teman-teman karena terinspirasi dengan Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu punya beberapa masalah seperti transaksinya lambat, kemudian transaksinya juga mahal. Meskipun digadang-gadang Bitcoin ini yang paling aman dari semua kripto, tapi tetap tetap aja akhirnya memunculkan banyak sekali altcoin. Nah, kenapa altcoin tercipta? Karena altcoin ini tercipta untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Bitcoin. Seperti dua aspek tadi, yang yaitu masalah lambat untuk transaksinya, kecepatan transaksinya diduga lambat, kemudian juga ada fee yang harus dibayarkan yang terlalu mahal, yang tidak bisa diberlakukan untuk setiap orang. Nah, diciptakanlah Bitcoin Cash dengan tujuan mengatasi masalah tersebut. Jadi tujuan awal diciptakan Bitcoin Cash ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah dari Bitcoin tersebut. Kalau kita lihat memang tujuannya dia tujuan yang baik ya. Bitcoin Cash itu bisa menjadi layanan swap juga antara berbagai macam fiat money teman-teman seperti USDT, sorry, Euro, kemudian Jepang, kemudian juga ada CNY. Jadi dia bisa di convert, di swap ke berbagai macam fiat money. Kalau kita lihat keunggulannya dia adalah fast atau cepat, reliable, kemudian low fees, simple, kemudian stable juga karena dia juga termasuk salah satu yang decentralized, terus dia juga secure teman-teman. Jadi ini adalah layanan-layanan dompet yang bisa mendukung Bitcoin Cash. Cukup banyak ya. Jadi itu tujuannya. Lalu di mana aja Bitcoin Cash dipakai? Kalau kita lihat ada beberapa negara yang sudah melegalkan Bitcoin Cash. Salah satunya ini negara yang mungkin nggak terlalu terkenal, namanya adalah Saint Kitts and Nevis. Ini baru saja mempublikasikan bahwa Bitcoin Cash ini sebagai legal tender mereka. Ya, itu negara yang yang oke. Kemudian juga ada Venezuela, Show Real Cryptocurrency Adoption in First Documentary, BCH House, teman-teman. Di Venezuela mereka juga udah mulai. Jadi bisa dibilang dua negara ini yang saat ini paling paling terbuka terhadap proyek dari BCH sendiri. Selain itu BCH memang udah banyak dipakai dari dulu ya untuk melakukan transfer karena memang BCH ini dianggap sebagai salah satu yang paling cepat di masanya teman-teman. Tapi kalau sekarang udah makin banyak muncul cryptocurrency yang lain ya tentunya orang-orang udah punya banyak pilihan. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat sih dari harga BCH sekarang itu ada di kisaran 1.800.000-an ya, cukup mahal, masih cukup mahal lah bisa dibilang. Dia ada di peringkat 28 di CMC. Kalau kita lihat supply maksimumnya itu hanya sekitar 21 juta token saja, sementara yang baru rilis itu sekitar 19 jutaan. Cukup banyak teman-teman. Untuk pasar BCH ini salah satu juga yang paling terbesar, dia hampir di semua exchange udah ada ya. Jadi untuk likuiditas nggak perlu diragukan. Ini udah yang cukup komplit lah bisa dibilang. Jadi itu sih simple banget buat BCH ini. Dia juga nggak terlalu banyak bikin event atau news yang neko-neko. Fungsinya mereka jelas. Mereka menjadi salah satu legal tender di beberapa negara. Ya jadi ya cukup segitu aja sih sebenarnya buat buat BCH ya. Jadi gampang banget teman-teman. Ini salah satu project yang udah lama ya, yang memang udah cukup sustain cukup lama dan di market. Bahkan ketika belum muncul koin-koin aneh seperti sekarang, BCH ini salah satu yang paling senior juga. Jadi bisa dibilang dia bertahan sampai sekarang itu bukan karena dia terlalu banyak gembar-gembor, enggak. Tapi memang projectnya itu masih dipakai oleh beberapa pihak. Makanya dia masih tetap sustain sekarang. Jadi ya bisa dibilang salah satu alternatif untuk teman-teman yang mau melakukan peer to peer apa namanya transfer uang ke lintas negara tanpa teman-teman pengen yang namanya kena fee terlalu banyak ataupun potongan-potongan yang terlalu banyak itu, teman-teman bisa pakai alternatif seperti Bitcoin Cash ini. Yang lain tentunya bisa kayak Litecoin juga, bisa pakai Bitcoin juga ataupun pakai crypto
kripto-kripto yang lain, teman-teman. Jadi itu ya, kalau secara pergerakan harga Bitcoin Cash cenderung slow aja. Belakangan market Bitcoin slow, tapi hari ini ada kenaikan ya dari Bitcoin ya, naik ke 28.400. Bitcoin Cash juga sedikit naik 1,78%. BTC dominance-nya juga menguat, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari progres pergerakan Bitcoin Cash, dia masih bergerak dalam sebuah triangle di sini. Mungkin kita masih masih harus melihat kemana arah berikutnya daripada Bitcoin Cash. Jadi sementara dia masih sideways aja ya, belum terlalu gimana-gimana kalau menurut saya. Cara pergerakan dia masih punya peluang untuk kembali menguat ke depannya ketika next bull run. Tapi mungkin teman-teman Bitcoin Cash juga akan sedikit struggle. Mengingat ya itu tadi terlalu banyaknya cryptocurrency yang muncul saat ini ya, menyebabkan mungkin market cap daripada Bitcoin Cash akan menurun juga seiring berjalannya waktu, kecuali memang seleksi alam udah terjadi, banyak banyak akhirnya koin-koin yang gugur sehingga dana itu benar-benar fokus hanya invest, hanya bergerak di sedikit koin. Dengan demikian sih bisa saja sebuah koin-koin kripto itu malah mencapai all time high barunya. Tapi kalau seperti sekarang terlalu banyak koin, orang-orang juga bingung, teman-teman. Saking banyaknya pilihan ya. Mana yang bagus, orang-orang juga pada bingung. Dan bandar pun juga naikin harga, nggak bisa fokus naikin di satu dua koin. Jadi Bitcoin Cash mungkin akan kena dampak karena memang dia sendiri tidak terlalu banyak aktif di sosial media, tidak terlalu banyak proyek pembaruan yang mereka lakukan. Nah, itu sih yang jadi bumerang di kala banyak koin sekarang berbondong-bondong untuk menarik perhatian para investor. Tapi kalau secara pergerakan harga ya gitu aja, masih tetap sideways ya. Kita belum melihat ada sebuah gerakan yang cukup impulsif. Volume perdagangannya juga masih belum terlalu tinggi. Jadi dengan demikian ya masih harus tetap lihat sih, pantau ke depannya seperti apa Bitcoin Cash. Jadi gitu aja buat pembahasan BCH, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri.